Oke, teman-teman, di video kali ini kembali lagi kita unboxing barang-barang yang lagi tren. Tetapi di segmen kali ini ada nilai plus dan bahkan menurut saya sangat berguna jika Anda melakukannya. Tidak harus di produk yang saya unboxing kali ini, tetapi mungkin Anda bisa mempraktekkannya di berbagai produk lainnya. Oleh karena itu, tetap stay tune ya. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Ini baru datang hari ini. Apa sih ini? Ya, tentu Anda sudah lihat dari judul ya. Oke. Ini adalah memori flash disk ya, flash disk. Mungkin teman-teman bertanya ya, itu flash disk sejak saya SD itu sudah ada flash disk, kok dibilang tren sih? Ya benar, mungkin ketika Anda SD sudah ada flash disk, ya betul. Tetapi secara tidak kita sadari saat ini ya, flash disk juga masih tren. Karena apa? Karena ini barang bukan sekedar barang tren seperti yang lainnya, di mana tren yang lainnya itu ada tren ada ini ya musiman karena hanya gaya mungkin ya. Tetapi kalau flash disk itu memang fungsi. Selain gaya kan makanya banyak bentuk tipe-tipe flash disk. Selain itu utamanya itu guna fungsi menyimpan data, iya kan? Di berbagai kalangan sangat berguna, baik di pelajar, baik untuk para pekerja untuk menyimpan data-data, baik juga para umum ya, universal seperti menyimpan lagu-lagu untuk colokkan ke speaker ya, dan masih banyak lagi. Yang penting menyimpan, namanya memori ya, flash disk. Oke. Nah, yang akan kita bagi ya, kita sharing, saya sudah buat materinya supaya jelas. Saya kira kenapa flash disk dan memori tetap tren ya, seperti yang telah saya katakan, karena fungsinya ya. Walaupun sekarang ya memori HP udah tinggi-tinggi, tetapi tetap masih dicari memori tambahan, memori card. Buktinya memori telepon Anda sudah tinggi, tetapi masih ada slot memori card. Betul ya? Itu tandanya belum bisa terlepas dari yang namanya memori ya. Tetapi kali ini kita unboxing flash disk saja, tetapi sama, nanti ada garis merahnya, benang merahnya ya. Oke. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan bongkar langsung ya kawan-kawan. Soalnya review flash disk saya kira udah jelas ya, nggak mungkin contohnya. Yang penting yang kita unboxing ini 64 GB ini, sebanyak ini ya. Soalnya masih banyak lagi di sana nih. Ya, tapi bukan 64 GB, yang lain, yang 8, yang 16, yang 32. Ini ukuran 64 GB ya. Ini ada sekitar 60 pieces ini kawan-kawan ya. Tentu kalau udah segini pasti ingin di bisniskan, dijual kembali untuk mengambil untung ya. Oke. Gak apa-apa ya, video kali ini agak lama durasinya, tetapi saya akan berusaha supaya Anda benar-benar mendapat sesuatu di video kali ini. Oke. Nah, modal per GB-nya, maksudnya per GB-nya itu yang 8 ke 16 ke 32 ke 64 itu berapa sih sebenarnya ya? Soalnya kita tahu ya, sejak saya waktu itu SMA mengenal flash disk ya, maksudnya membutuhkan memakai lah istilahnya ya. Itu kita tahu 80 ribuan, betul ya? Mungkin di tempat Anda mungkin lebih mahal ataupun lebih murah, nggak tahu ya. Kita fokus dulu yang 64, 32, biasa itu kan atau 16, 8, 4, 2 ya kan. Itu seingat saya waktu saya SMA itu 70 ribu, 80 ribu. Karena di tempat atau di kota saya waktu itu ya. Nah, sebenarnya itu modalnya kawan-kawan. Itu per setiap tingkatan GB-nya itu modalnya itu beda-beda 5.000 sampai 10.000 loh. Nah, ini udah mulai kita bongkar kan. Contohnya harga 4 GB itu modalnya ya. Modalnya itu pokoknya beda, selisih 5.000 lah, 5.000, 5.000, 5.000 gitu. Tetapi kerap kali kita jumpai di pasaran itu beda dibuat kan. Contohnya yang 64 GB 80.
yang 32 GB, 50 atau 60 beda-beda 20 gitu, yang 4 GB ke 16 beda jauh gitu. Jadi otomatis ya itu mereka kalau di GB yang rendah itu biasa nyaris menjual modal kalau dipikirkan ya, dikalkulasi ongkirnya segala macam. Tetapi dapatnya itu untungnya di GB yang besar, contohnya 64 ini. Tapi nggak masalah, itu kan sama, sejalan semua ya. Nggak apa-apa kita korbankan GB yang kecil, contohnya 4 GB, 8 GB ya, tetapi hanya sedikit, pas-pasan modal lah istilahnya kita buat ya. Tetapi di 64 GB itu dapat banyak, sama. Jadi kenapa nggak jual 64 GB? Karena kita harus memenuhi pasar. Mana tahu ada yang nyari yang rendah GB-nya, kan gitu, ada HP nggak support ke GB yang tinggi, zaman dulu maksudnya kan. Jadi harus dilengkapi seperti itu. Nah, oke. Nanti kita bongkar ya. Oke, saya kira langsung saja kita bongkar. Oke. Nah, jadi sekarang kawan-kawan, ini kan teman-teman lihat di sini ada flash disk 64 GB. Kami itu jual 50.000 yang 64 GB ya, 50.000. Seperti ini ya. Kita buka satu. Ini flash disk HP. Ada tertulis di situ 64 GB ya. Oke. Ini juga jelas 64 GB. Nah, di sini ini sama, kita jual 50.000. Mungkin pasti ya, bukan mungkin lagi, pasti kawan-kawan semua berkata, "Oh, murah kali." Ya. Flash disk 64 GB dengan harga 50.000. Itu di kalangan masyarakat sekarang, apalagi di kota ini, mungkin juga di kota Anda, saya yakin itu masih tergolong murah sekali. Oke? Jadi masih berpotensi untuk kita bisniskan, kita usaha dalam bidang ini. Oke? Nah, sebenarnya modalnya itu berapa sih? Kan gitu. Ini kita masuk agak mendalam lagi. Mungkin kalau butuh catatan ya silahkan ya. Jadi modalnya itu kawan-kawan itu 20.000. Serius? Ya, serius 20.000 modalnya. Nah, seketika saya katakan modalnya 20.000, pasti kawan-kawan berkata, "Waduh, banyak kali ya Bang ambil untung 30.000." Iya, nanti saya akan jelaskan. Tidak juga ya. Kenapa? Selain kita harus mengikuti pangsa pasar supaya kita tidak merusak harga pasaran, ya selain itu kita juga masih perlu memikirkan di mana banyak atau sedikit nanti dari antara barang ini ya yang rusak. Tentu ya kita harus bertanggung jawab dengan barang yang kita jual. Iya kan? Namanya produk, pasti dong ada yang mungkin nanti nggak berfungsi. Itu wajar-wajar saja. Yang penting kita kasih garansi. Seperti di toko kami, pasti kami kasih garansi 3 hari. Jika selama 3 hari itu ada masalah, langsung tukar baru. Nah, ketika itulah ya ada produk yang rusak, itu tanggung jawab saya. Tidak bisa saya kembalikan ya ke tempat saya beli ini. Nanti saya kasih tahu di mana belinya, lihat di kolom deskripsi. Jadi saya mau jelaskan dulu gimana caranya atau prosesnya. Nanti kan percuma Anda tahu, saya kasih linknya tempat ini saya beli, nanti Anda salah prosesnya bisa berdampak rugi juga. Ya, mending beli 50.000 daripada di sini kalau salah prosesnya. Serius, ya. Nah, jadi seperti itulah kenapa kita buat harga yang murah tadi. Ya, 50.000. Yang pertama itu supaya tidak merusak harga pasaran. Yang kedua, kita juga harus perhitungkan, ya, pikirkan di mana nanti ada produk yang rusak, ya, itu tanggung jawab kita. Ya, kita tidak boleh lepas tangan. Ya, ada contohnya pembeli ini. Tiba-tiba dites di rumahnya nggak berfungsi. "Bang, nggak berfungsi nih, baru kemarin gue beli." "Aku nggak tahu, aku juga beli. Jadi kalau kau pulangkan, aku gimana?" Nggak boleh gitu. Kalau kita berani bertindak, membisniskan sebuah barang, kita harus berani untung dan berani rugi, gitu. Oke. Mumpung saya ingat kawan-kawan soal rugi ya, ataupun kegagalan. Mana tahu nanti suatu saat kita mengalami kegagalan, itu pasti. Ada orang bijak mengatakan
semua kita itu memiliki apa ya? Maksudnya itu pasti suatu saat gagal gitulah. Udah ditaruhlah kegagalan-kegagalan yang akan kita lalui. Ya. Intinya jika kamu tidak gagal di muda, ya gagal di tua. Mending gagal di muda supaya lebih lancar nanti di hari-hari depan. Kan banyak itu anak muda, aduh, aku belum berani berbisnis karena aku masih muda. Suatu saat pasti juga akan mengalami kegagalan. Yang jadi pilihanmu, apakah kau pilih gagal itu di usia muda atau di usia agak tua nanti. Ya makanya ya lakukan saja, gagal nggak masalah, itu menjadi pembelajaran nanti. Oke, sekilas itu ya, itu pun kurang ingat pula. Aduh, minum dulu ya kawan-kawan. Nah, oke lah, itu tadi nggak enaknya. Sekarang yang enaknya dulu. Nah ini tadi modalnya itu 20.000 ya, 20.000. Berarti satu barang kita untung 30.000. Kalau satu minggu itu biasa kami bisa menjual itu 30 barang seminggu, berarti 3 kali 3 900 seminggu, untungnya aja 900 seminggu. Tapi itu masih ada biaya-biaya operasional untuk tim-tim kita gitu ya, atau operasional lah ya. Oke, kita next ya. Dan selain risiko tadi, yang harus kita pikirkan itu juga ongkir. Ya, ongkir. Selain yang rusak tadi, maksud saya, kita harus pikirkan juga ongkir. Karena kita beli ini pasti ada ongkirnya. Oke? Tapi ya, semua problem tadi, yaitu apa problemnya? Yang pertama tadi saya bilang barang rusak. Oke, kita masuk di pembahasan berikutnya ya. Mengatasi apa ya? Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembahasan kali ini. Ya, yang pertama tadi itu masalah rusak. Ya, kita akan bahas solusinya. Ini kadang-kadang rusak, jadi gimana biar kita terbebas dari situ gitu. Yang kedua itu masalah ongkir. Ya. Oke, mungkin itu yang dua itu dulu ya. Untuk mengatasi barang yang rusak, contohnya ini ya, ada dibeli customer, ternyata rusak. Jadi otomatis ini kembali ke kita, di tangan kita. Nah, pastikan ini kondisinya baik, kawan-kawan. Jangan lecet, ya. Jangan lecet, kan dia cuma coba, nggak berfungsi, dibalikkan. Jadi masih like new, tahu ya, like new. Nggak apa-apa, biari dulu. Contohnya sampai ada 3 atau 4 dari belanja Anda 30, ada 4 rusak. Oke, biarin aja. Tetapi ketika ini mulai habis, otomatis Anda belanja dong lagi. Usahakan di tempat itu juga. Nah, oke, tempat itu juga. Nah, ketika barang baru datang, ya, langsung jangan dulu diterima, kasih ini. Nah, ini ada barang rusak. Seolah-olah yang rusak ini yang baru dikirim. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena apa? Kalau kita bilang, ini barang yang pertama saya order ada rusak. Nggak mau tahu, karena waktu durasinya sudah berlalu. Jadi, seperti itu. Seperti itu mengatasinya. Di satu toko kita beli, tempat itu juga, barang yang sama, ini rusak yang baru saya terima. Nggak masalah, kan sama. Sama toko dan barangnya dulu. Oke? Dan bisa. Nah, untuk ongkir, supaya nggak termakan di ongkir itu, terbeban di ongkir itu, Anda belinya itu maksimal. Maksudnya banyak pastinya ya. Contohnya kalau beli satu itu ongkirnya 35 sih biasanya, 35.000. Beli satu ini, tadi harganya tadi grosirnya kan 20. Kalau Anda beli satu, ongkirnya udah 35, berarti udah 55. Makanya aku bilang tadi di awal, kalau salah beli, lebih mahal malahan di tempat yang saya taruh di link deskripsi tadi. Kenapa? Karena Anda beli satu ini 55, mending beli di toko yang harganya 50.000. Ya, which is ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi solusinya itu maksimalkan. Yang 35.000 itu berapa pieces? Biasanya itu 30 tetap 35 gitu. Tetap 35.000. Beli satu, ongkir tetap 35. Beli 30 tetap 35 gitu. Tapi saya sudah coba buat 32, ongkirnya jadi 2 kali lipat, 70.000. Jangan. Jadi batasnya aja, batas itunya ongkir ya. Jadi ketika Anda buat maksimal, pieces maksimalnya, jadi
beban ongkir per pieces kalau kita bagi-bagi kan paling 1.000, 1.500, nggak masalah. Contohnya ini modalnya tadi 20.000 tambah 2.000, 22, nggak apa-apa kita jual 50, jadi tetap sekitar 30-an, ya kan? Makanya saya bilang ini solusi untuk masalah ongkir. Masalah rusak barang tadi sudah kita bahas juga kan, gimana caranya supaya barang rusak tidak hanya kita pelototin, aduh sayang kali rusak 4, aduh kalau jadi uang itu udah 200.000, seperti itu ada solusinya. Nah itulah gunanya kita berbagi kawan-kawannya. Jadi ini masih bisa Anda coba ya, sudah saya taruh di deskripsi dan penjabarannya sudah cukup jelas menurut saya. Kalau Anda coba silahkan ya, buat pelajar-pelajar ya. Modalnya berapa bang? Sekitar 30 ya, biar pas tadi aku bilang itu 30 pieces dan nggak terbebani di ongkir. 30 kali 20.000, 600.000an lah, nggak apa-apa. 600.000 Anda dapat 30 pieces. Jadi kalau laku semua modal 600.000-an, jadi 30 kali 50, 1.500.000, hampir setengah dong untungmu. Modalmu 600.000, yang hasil penjualannya 1.500.000, jadi untungmu itu sekitar 800 ya. Ya pokoknya lebih setengah lah, lebih dari setengah ya. Penjualannya kalau laku semua menjadi 30 kan, 30 ini biji pieces kali 50.000. Harga pasar paling murah lagi 50.000, 64 GB kan. Nah jadi 5 kali 30 1.500.000. Modalmu tadi 20 kali 30 600.000 tambah ongkir 35, 635. Jadi banyaknya. Untungmu paling dikit 800-900.000 untuk menjual 30 barang tadi 900.000. Nah, tinggal cara Anda itu gimana cara menjualnya. Mungkin Anda anak sekolah, ya bagi-bagikan aja ke kawanmu. Nah, jual ini 50.000, aku kasih nih upahnya samamu. Itu tergantung kau lah kan, seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itulah. Nanti barang-barang lain akan kubahas lagi seperti mic ini akan kita bahas lagi. Ini pasti keren kan? Ini kayak mic yang artis-artis itu. Ini harga jual 35.000 di pasaran, paling murah modalnya itu 10.000. Seperti tadi kalkulasinya. Mungkin di lain kesempatan aku akan rekomendasi lagi produk-produk apa saja dan saya taruh di linknya. Oke? Oleh karena itu jangan lupa subscribe ya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditaruh di kolom komen. Oke? Jadi apa yang bisa saya sharingkan berdasarkan pengalaman juga ya, supaya teman-teman tetap survive dalam situasi sekarang ini. Intinya jangan takut gagal ya, mencobalah, karena kegagalan tidak bisa kita hindari ya, pasti ya. Oke. Yang penting jika ada kegagalan kita belajar dari situ dan kita bertindak hati-hati supaya kegagalan yang kita dapat itu kegagalan yang biasa-biasa, bukan kegagalan yang fatal. Oke. Oleh karena itu bertindak hati-hati dan tetap belajar, membuka hati dan pikiran ya. Jangan kita merasa sudah bisa gitu ya, merasa pikiran Anda pasti berhasil. Enggak. Jikapun rencana Anda gagal, itu rencana Anda yang gagal, bukan Anda ya. Rencana kita boleh gagal, tetapi kita jangan gagal, tetap berjuang ya. Kan banyak rencana-rencana kita yang lainnya. Jadi jika ada rencana yang satu gagal, nggak masalah, kita tetap nggak gagal karena masih banyak rencana-rencana kita yang lainnya. Oke. Thank you. Saya Priyono Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pasti kita menang. Mungkin itu saja, udah jelas ya video kali ini tentang Place This ya.